Halo teman-teman, tebak gue ada di mana nih? Ya, gue sedang ada di halte Pemuda Pramuka, naik koridor 10 menuju koridor 4 menuju ke arah Matraman ya guys. Jadi gue transit nih. Nah kebetulan ada yang baru nih di halte Pramuka BPKP. Seperti apa? Simak video ini sampai habis ya. Teman-teman, back to my channel. Ya kali ini kita akan jalan-jalan lagi dengan Transjakarta. Kali ini gue transit dari koridor 10 Tanjung Priuk Cililitan di halte Pemuda Pramuka untuk melihat halte Transjakarta yang baru ya, halte BPKP. Jadi ini halte BPKP ini termasuk yang udah direvitalisasi guys. Tadinya tuh kalau dari Pemuda Pramuka kita nggak usah naik tangga ini, kita naik feeder ya, yaitu 5E Penas Matraman. Tapi sekarang harus transit lagi guys, sehingga ini menimbulkan pro kontra. Kira-kira lebih enak ada transit 5E feeder atau transit kayak gini lagi guys? Tulis kolom komentar ya guys. Nah jadi teman-teman, kalau kalian mau transit dari koridor 4 dari Tanjung Priuk, dari Cawang, ataupun sebaliknya dari Cililitan, kalian memang mau ke Duku Atas ya, mau ke Duku Atas atau ke Manggarai, kalian memang harus transit nih di sini nih di halte Pemuda Pramuka, lalu bersambung ke halte Pramuka BPKB yang baru saja selesai direhabilitasi atau direvitalisasi. Nah, karena berhubung sudah normal kembali, maka tangga transit ini pun diaktifkan kembali guys. Jadi jaraknya kalau jalan nih cukup lumayan ya, cukup lumayan nih buat olahraga nih untuk berjalan kaki. Tapi dibandingkan dengan mungkin halte transit jembatan transit Cempaka Mas ya masih lumayan lah, ini masih lumayan singkat. Tapi memang berdasarkan studi ITDP ya, memang sebetulnya untuk transit itu sebenarnya yang bagus memang pendek ya. Atau mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan halte transit jembatan stasiun Kebayoran ya menuju halte busway, itu malah lebih lama lagi ya, seperti lebih panjang lagi. Nah ini bangunan halte Pramuka BPKP ya yang sudah direhab, seperti apa nanti kita cekidot nih, kira-kira apa perbedaan dengan halte-halte lain yang sudah direhabilitasi. Nah di belakang gua ini adalah halte Pramuka BPKP yang baru ya, dimana kalian bisa transit dari sini untuk menuju Cililitan atau Tanjung Priuk, atau menuju kalau Pulau Gadung nggak transit ya kalau dari sini kayak gitu. Jadi kalian bisa transit ke Pulau Gadung ya, ataupun ke Pancoran, nanti transit di Uki ya kayak gitu, ke Tanjung Priuk ataupun Cililitan ataupun ke Pinang Ranti dari sini nih. Dan haltenya ini udah direvitalisasi ya, sudah selesai, tapi masih banyak halte-halte yang masih belum selesai ya. Nah kira-kira halte di tempat kalian yang biasa kalian singgahi udah diselesaikan belum? Nah kita simak aja nih gimana nih progresnya nih untuk halte Pramuka BPKP ini. Nah akhirnya ini adalah belokan terakhir menuju halte Pramuka BPKP ya. Kita bisa lihat ya, kalau untuk jembatannya sendiri memang strukturnya masih struktur lama ya, beda dengan halte ya, bentuknya seperti melebar ya. Dan ini sudah dilayani oleh bis Transjakarta yang menuju Duku Atas, Tosari, seperti ini 4D ya kan. Dan untuk fasilitasnya tersendiri ya sudah dilengkapi dengan gate elektronik, ada ruang server juga teman-teman ya, kita bisa lihat. Tetapi ternyata cukup sampai di sini juga, sini saja ya, belum ada toilet untuk pelanggan ya, tapi sudah ada vending machine nih seperti itu. Gue sampai keluar nih dari pintu elektronik ya, jangan lupa ya tap in tap out. Jadi gue untuk ngecek vending machine. Untuk vending machine-nya sendiri, saat gue mengecek ternyata masih ada kartu yang tersedia, karena biasanya banyak sekali vending machine tapi nggak ada kartu gitu. Nah ini kebetulan ada BNI dan Mandiri. Nah inilah suasana siang-siang di hari Selasa, ternyata cukup ramai ya, cukup ramai dengan pelanggan-pelanggan ataupun penumpang Transjakarta yang ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Gadung atau ke Tosari, Duku Atas. Dan memang sebenarnya ini sangat vital ya, mudah-mudahan
Gak cuman Pramuka BPKP-nya aja nih yang direhab atau direvitalisasi, tetapi halte Pramuka BPK, halte Pemuda Pramuka juga ya. Ya, jadi demikianlah kawan-kawan hasil revitalisasi dari Pramuka BPKP. Jadi cukup baik ya progres ataupun pembangunannya, hasil pembangunannya. Cuma memang agak disayangkan adalah tidak ada musola ataupun toilet. Ya, cukup disayangkan tidak ada musola ataupun toilet ya. Karena sebenarnya halte Pramuka BPKP ini cukup ramai untuk para pelanggan Transjakarta yang ingin transit dari koridor 4 ke koridor 10 menuju Cililitan ataupun Tanjung Priuk. Seperti itu. Dan amat disayangkan dengan selesainya halte Pramuka BPKP ini hilang juga bus Transjakarta 5E yang menghubungkan antara Penas Pramuka menuju Matraman, Penas Cipinang ya, halte Penas dan halte Matraman ya, halte Penas Kalimalang ke Matraman. Maksudnya kalau buat gua pribadi ataupun yang muda-muda nih mungkin kuat ya, tapi untuk orang-orang tua nih mungkin cukup dipertimbangkan lagi lah untuk Transjakarta untuk menghidupkan kembali bus 5E relasi Penas Kalimalang dengan Matraman. Jadi cukup sekian video gue mengenai report progres halte Pramuka BPKP. Semoga kalian semoga info ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Rahmat Sugidianto, dan budayakan terus transportasi publik ya.